Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Pejabat dapat tunjangan kinerja, apa kabar, KPI, dan SOP pemerintahan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk tunjangan kinerja pejabat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait efektivitas dan akuntabilitas pengguna anggaran tersebut. Anggaran untuk tunjangan kinerja pejabat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, total anggaran tunjangan kinerja di kementerian atau lembaga mencapai ratusan triliun rupiah. Besaran ini cukup signifikan mengingat kondisi ekonomi dan anggaran negara yang terbatas. Meskipun anggaran besar dialokasikan, indikator kinerja yang menjadi dasar pemberian tunjangan masih belum jelas dan terukur. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk tunjangan kinerja pejabat, masih ada masalah dalam penentuan indikator kinerja KPI. KPI yang seharusnya digunakan sebagai ukuran objektif belum berstandar dengan baik. Tanpa KPI yang jelas, sulit untuk menilai apakah pejabat telah mencapai target kinerja. Akibatnya, penilaian kinerja seringkali menjadi subjektif dan tidak didasarkan pada hasil kerja yang nyata. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pejabat juga belum lengkap dan tidak konsisten diterapkan di berbagai instansi pemerintah. Tanpa SOP yang memadai, sulit untuk menilai apakah seorang pejabat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, penilaian kinerja pejabat seringkali cenderung subjektif. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, penilaian kinerja rentan terhadap bias personal dan faktor-faktor non-kinerja lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja, di mana pejabat yang kinerjanya tidak memuaskan tetap menerima tunjangan yang sama dengan pejabat yang berkinerja baik. Situasi ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga dapat menurunkan motivasi dan produktivitas pejabat yang benar-benar berkinerja baik. Reformasi birokrasi adalah upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai negeri, namun belum terlihat hubungan yang jelas antara tunjangan kinerja dengan peningkatan kualitas pelayanan. Meskipun tunjangan ini bertujuan untuk mendorong perubahan sistem dan budaya kerja, banyak instansi masih bekerja secara tidak efisien. Tunjangan kinerja seringkali hanya menjadi tambahan penghasilan tanpa memberikan dampak signifikan pada perbaikan pelayanan publik. Hal ini membuat tujuan reformasi birokrasi belum tercapai sepenuhnya dan masyarakat masih mengeluhkan kualitas pelayanan publik yang tidak memadai. Tunjangan kinerja seolah-olah hanya menjadi tambahan penghasilan tanpa memberikan dampak nyata pada perubahan mindset dan cara kerja aparatur. Akibatnya, reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur negara belum sepenuhnya terwujud. Ketidakselarasan ini juga tercermin dari masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Meskipun anggaran untuk tunjangan kinerja terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa pemberian tunjangan kinerja belum efektif dalam mendorong aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Laba untuk rakyat. Money, oh money, how I love thee. Cha-ching, cha-chong, cha-changaroo. From pennies to dollars, any amount will do. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang sukses selalu bergantung pada prosedur kerja yang jelas dan indikator kinerja KPI yang terukur untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di pemerintahan, di mana SOP dan KPI seringkali belum diterapkan dengan baik. Perusahaan yang dikelola dengan baik tahu bahwa SOP adalah dasar penting untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Dengan SOP yang jelas,
karyawan dapat memahami tugas mereka dengan lebih baik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, KPI yang terukur memudahkan manajemen perbaikan serta memberikan penghargaan yang adil berdasarkan prestasi. Semua faktor ini mendukung peningkatan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya menguntungkan para pemegang saham melalui dividen yang lebih tinggi atau kenaikan nilai saham. Selain itu, kinerja perusahaan yang baik juga berimbas positif pada kesejahteraan karyawan seperti gaji yang lebih kompetitif, bonus, dan berbagai tunjangan lainnya. Jika prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan oleh pemerintah dengan SOP yang jelas dan KPI yang terukur, pelayanan publik bisa menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Anggaran negara juga akan digunakan dengan lebih baik, termasuk dalam hal pemberian tunjangan kinerja pejabat. Dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja, pemerintah dapat memastikan bahwa tunjangan yang diberikan benar-benar meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik. Sistem ini juga akan mendorong budaya kerja yang lebih profesional di pemerintahan, di mana kinerja yang baik dihargai dan kinerja buruk ada konsekuensinya. Akhirnya, masyarakat sebagai pemegang saham utama dari pemerintah akan merasakan manfaat berupa pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran negara lebih efisien. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Partai X mengajak negarawan yang sudah selesai dengan diri sendiri, berpengalaman, ahli, dan memiliki integritas tinggi dalam urusan pemerintahan serta negara untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi bangsa. Hubungi kami di 0816 633 250 atau email admin@partaix.id untuk bekerja sama dengan Partai X dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berlandaskan Pancasila. Jangan biarkan pengalaman berharga Anda sia-sia. Saatnya berbakti untuk negeri. Kami Partai X pamit. Kami